pastikan dosa-dosa dia akan diampuni oleh Allah SWT. Lebih daripada itu, amalan yang dia lakukan ibarat 1000 bulan atau 84 tahun umur manusia. Kita wallahu a'lam ya Syekh. Ini 31, 35, 60, 65 dan seterusnya. Tidak tahu kita apakah sampai yang sekian. Tapi Rasulullah sudah mengasihkan warning, hati-hati, 60, 70 siap-siap, lebih dipersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Tapi bukan berarti yang muda-muda kita katakan tidak siap. Boleh jadi yang muda itu lebih duluan. Banyak anak-anak kecil yang meninggal kita katakan. Banyak orang yang muda yang meninggal kita katakan. Bukan berarti yang tua, tapi yang tua lebih ekstra dalam mempersiapkan diri. Kemudian disebutkan yang keempat adalah wahwa syahrus sabar. Kalau kita ingin mendidik kesabaran di bulan suci Ramadan ini, makanya Allah Subhanahu wa taala memilih bulan ini adalah sebagai bulan diwajibkannya buat muslimin. Kenapa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pada bulan suci Ramadan Allah melipat gandakan pahala orang yang bersabar dan tanpa dihisab lagi. Ini termaktub dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Sebagai penutup daripada ta'lim ini adalah yang kelima, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bulan suci Ramadan diwajibkannya berpuasa? Tidak lain fihi du'aun mustajab. Bahwasanya pada saat bulan suci Ramadan inilah doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli muslimin da'wah mustajabah yad'u biha fi Ramadan." Sesungguhnya setiap doa yang dikumandangkan, yang dilontarkan, yang diperkenankan, yang dikasihkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, dipastikan akan diijabah pada saat dia berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka kita katakan, aksiru doa fi Ramadan. Perbanyak doa kalian di bulan suci Ramadan. Jangan bosan-bosan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah murka kepada orang yang tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hadis yang derajatnya hasan yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaih." Orang yang tidak mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia butuh. Kita katakan kita mungkin bisa looking for job kemana-mana, tapi tidak pernah minta pada Allah SWT, mustahil. Allah SWT akan menasihkan kepada dia. Minta juga kepada Allah SWT, kemudian ikhtiar. Itu menunjukkan dia mukmin yang hakiki. Terutama pada saat datangnya bulan suci Ramadan, kita katakan setiap doa yang dia minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam masalah dunianya ataupun akhiratnya. Dan kita katakan bil khusus pada saat kita berbuka puasa atau sebelum kita berbuka puasa, inda fitrihi. Kata Nabi SAW bahwasanya ad-doa inda fitrihi yustajab. Doa sebelum kita berbuka puasa kapanpun, bil khusus sebelum Ramadan ataupun di luar Ramadan, kita katakan itu diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan daripada puasa, keutamaan daripada bulan Ramadan. Insyaallah pada pertemuan kita yang akan datang kita akan membahas bil khusus tentang masalah tarhib dan tarhib ancaman-ancaman orang yang meninggalkan ibadah saum. Ada beberapa ayat yang sudah kita singgung dari 5 ayat yang tadi saya utarakan dan saya sampaikan yang berkaitan dengan masalah fadilah dan keutamaan dan kedudukan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Yang jelas kita katakan puasa di bulan suci Ramadan kedudukannya luar biasa. Termasuk daripada rukun Islam. Setelah 2 kalimat syahadat, setelah salat, setelah zakat, puasa ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya puasa di bulan suci Ramadan tersebut luar biasa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan Ramadan ini. Kita katakan kita tidak tahu. Tinggal sebulan ini apakah kita sampai atau belum? Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan pada Ramadan ini. Kita tidak tahu tentang Ramadan kita yang lalu, diterima atau tidak. Kita lihat di antara teman-teman kita, di antara saudara-saudara kita sudah ma'assalam, sudah meninggalkan kita. Makanya mintalah kepada Allah SWT kesempatan kita untuk bertaubat, kesempatan kita untuk menambah dan memperdaharkan pahala kita, sehingga kita menjadi orang yang sukses di kehidupan dunia ini dan juga di akhirat kelak. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal, ada pertanyaan?